teman-teman, ini menu kita malam ini sudah matang ya teman-teman. Jadi menu dari Polandia ini teman-teman. Coba ke krispiannya teman-teman. Kita bersihkan dulu guys. Kita bersihkan biar steril. Oke teman-teman, malam ini kita camping lagi dan ini lokasinya lumayan dekat dengan tempat tinggal saya teman-teman. Makanya ini saya langsung merapat ke lokasi setelah mendapatkan informasi yang sangat-sangat detail ini tadi teman-teman. Tapi untuk informasinya apa nanti saya ceritakan setelah sampai di lokasi ya teman-teman. Intinya malam ini kita camping di lokasi yang masih fresh, belum lama terjadi suatu kejadian. Dan kejadian itu bukan kejadian biasa teman-teman, bukan kejadian biasa, karena ini menyangkut nyawa seseorang ya. Dan kebetulan lokasi ini tidak jauh dari tempat tinggal saya, hanya beda kecamatan saja teman-teman. Tadi sebenarnya ini kalau tahu jalannya seperti ini, mobil saya bisa masuk guys. Tapi tadi karena di sana teman-teman, di sana itu ada jembatan yang runtuh ya, tinggal ini apa namanya, memakai kayu ini, pohon kelapa teman. Saya nggak berani untuk melewati mobil saya. Jadi ada longsor tadi, ada longsoran. Dan sebenarnya bisa dilewati kalau berani, tapi saya nggak berani ambil risiko ya guys. Nggak berani ambil risiko, takutnya malah nanti jembrung. Makanya mobil saya tinggal di sana. Oke teman-teman, kita ganti kamera belakang aja. Angel ya meleng-meleng. Nah kalau gini kan enak teman-teman, nggak pegel saya. Kalau kamera depan itu megangnya yang sulit teman-teman, dan posisinya juga mereng-mereng nggak karuan. Ini kita masih terus mengikuti jalan ini teman-teman ya. Ini jalan hutan, tapi nanti kita nggak sampai ke masuk hutannya yang lebat gitu, enggak teman-teman, cuman masih di pinggiran. Nah di pinggir hutan, tapi walaupun cuma di pinggiran ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nah, sebentar robo guys, sebenarnya godong jati tidak mengurangi rasa horornya ini teman-teman. Gila. Ini sambil saya sepilkan jalannya. Dan ini sudah jam 8 ini guys. Kita harus cepat-cepat teman-teman. Kita harus cepat-cepat sampai ya, nanti keburu kemalaman. Belum ada acara masak-masak, belum ada acara sadak bengek. Dan nanti saya tidak mendirikan tenda karena di sana sudah ada sebuah apa namanya, gubuk ya. Oke teman-teman, nanti kita bentar lagi belok sana. Di depan itu ada belokan, kita skip dulu. Nah ini kita belok ke kanan ya guys, itu sudah kelihatan. Jadi kita berada di
pinggir jalan menuju hutan, tapi ini bukan jalan menuju perkampungan atau apa, ini jalan masuk hutan. Itu jalan itu biasanya dilalui oleh kendaraan untuk mengangkut kayu ya guys, tapi karena jembatan di sana itu ambrol dan diganti dengan ini pohon kelapa, makanya mungkin sekarang jarang. Nah, kita sudah sampai. Oke, kita lanjut persiapan aja. Kita bakar jahe dulu teman-teman biar anget ya. Ini dingin banget di sini. Aduh. Nonton ya guys. Oh, saya kira belum ada yang nonton. Ntar guys, ini saya lagi buat alat masak karena jan wis pikun tenan nih guys. Saya itu kalau mendatangi lokasi atau mau camping, waktunya sudah kesoren, sudah terlalu sore, itu jadi kemerungsung, apa-apanya ketinggal. Untung saja HP nggak ketinggal ya teman, tapi saya pernah HP saya ketinggal. Jadi ini saya buat alat lagi teman-teman, buat alat lagi untuk nanti masak. Terus ya tak buka ya guys ya. Siap, kopinya disiapin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat L dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, malam ini kita camping lagi, kita ketemu lagi. Dan untuk malam ini saya berada di sebuah lokasi yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal saya teman-teman. Ini agak hoki saya malam ini karena mendapatkan lokasi yang sudah ya informasinya itu sudah detail, dan bahkan saya sendiri itu sudah langsung ke orang-orang yang benar-benar tahu tentang lokasi ini guys. Oke, tapi sebelum saya cerita historinya, seperti biasa malam ini saya buat minuman ala restoran guys ya, restoran desa, bukan restoran kota tapi restoran desa, kafe ya, ala kafe di desa ya teman-teman, angkringan, yaitu wedang jahe. Bagi kalian
pasti sudah tidak asing lagi ya dengan wedang jahe. Ya kalau aku buat minuman, buat menu itu yang kalian itu tahu ya, yang kalian itu tahu. Jadi kasihan saya itu menjelaskan tentang menu yang kalian belum pernah merasakan, belum tahu, apalagi menu-menu Eropa, wedang-wedang Eropa itu nanti nggak masuk. Saya lain jelaskan nanti mumpruk mengdelong oprok ngono tok. Apa ya? Nah, itu makanya ini memang saya sedikit ya agak ke belakang sedikit lah, menyesuaikan dengan kalian ya. Ini saya wedang jahe nggak apa-apa. Oke? Manuk apa ya kaku-kaku ki. Bagi kalian yang di rumah yang sudah membuat minuman yang pastinya apa saja kesukaan kalian, ada sirup, ada kopi, ada teh, ada apa wae guys. Ayo ndang diseruput biar kalian nanti fokus dalam mendengarkan cerita histori lokasi ini, karena ini ceritanya nggak bain-bain guys ini guys. Orang bain-bain tenan guys. Nek ra ngombe kalian nanti nggak fokus, semaput tenan. Yuk guys, ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, rasanya pedes campur wangi, jadi sampai menyegrak di hidung bagian atas ini teman-teman. Jadi itu sangat terasa bagi kalian yang lagi pilek, yang lagi flu, minum ini langsung plong guys, tenan wis ndang. Saya lagi pilek ngombe iki langsung mari tenan, langsung sumuk guys, padahal ini dingin. Oke, udah ya, sekarang fokus ya. Jadi saat ini saya berada di sebuah kebun teman-teman, jan kebun tenan iki, kebun singkong, ada cabai, ada semacam-macam sayuran, ada di sini ada kacang juga. Tapi jangan dilihat dari kebunnya teman-teman, jangan dilihat dari kebunnya, jangan dilihat dari jaraknya, tapi lihat historinya. Enggak semua tempat yang jauh, yang masuk hutan belantara itu historinya itu serem, itu enggak. Bahkan di kamar mandi sekalian sekalipun itu bisa serem guys, kalau memang ada histori yang membuat itu serem. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari, di sini ada kejadian orang meninggal. Kebetulan itu saya kenal guys, saya itu kenal, saya tahu, karena memang rumahnya itu tidak jauh ya, paling sekitar ya 3 kiloan lah, ya 2 kilo lah, orang 3 kilo, 2 kilo guys, 2 kilo. Biasanya kita nang pasar kita tuk ketemu, nang warung gitu loh, ketemu kayak gitu. Enggak tahunya mungkin sudah takdirnya guys ya, dia itu meninggal. Dan meninggalnya itu ya tempatnya itu juga enggak orang nang omah orang ngomong. Meninggalnya itu di sini pas waktu beliaunya itu aktivitas di sini berkebun guys. Karena memang kesehariannya itu selain ngarit, dia itu juga berkebun. Ini namanya ya kita beri nama Tejo saja guys ya, ini nama samaran Pak Tejo ya. Kalau saya beri nama Mawar nanti kok ora sinkron, wong lanang kok Mawar kayak gitu. Ini namanya Pak Tejo. Jadi Pak Tejo itu ini bukan nama asli ya guys, kok dibung-bungke orang sing no jenenge Pak Tejo tenan, jadi salah informasi aku. Ini cuma nama samaran, sebenarnya bukan, namanya bukan itu, maaf ya Pak nama ya. Jadi Pak Tejo itu kesehariannya itu memang berkebun di sini teman-teman, ngaret dan berkebun, karena dia juga ngingu ke apa itu, memelihara kambing. Kambingnya juga banyak, ada 13 guys. Saya juga sering ke rumahnya lihat kambingnya itu, saya kan juga seneng sama hewan-hewan itu teman-teman. Kambingnya itu kambing-kambing yang besar-besar itu PE etawa gitu. Nah biasanya pagi itu dia itu memang berangkat berkebun, berangkat ngarit, dan pulangnya itu sebelum duhur. Nanti berangkat lagi habis istirahat sekitar jam 2, nanti sebelum maghrib sudah pulang. Lah ini teman-teman, dari pagi
itu kok nggak pulang-pulang, sampai duhur itu nggak pulang-pulang. Tadinya istrinya atau keluarga itu nggak curiga, mungkin nanti sore sekalian lah Pak istirahat di gubuk. Tapi ternyata ditunggu sampai maghrib kok belum pulang. Terus sang istrinya kan ya agak penasaran dan juga was-was, kemudian menyuruh anak laki-lakinya yang paling besar barep, ini anaknya 4 ya guys, yang paling barep itu untuk coba dilihat bapakmu kayak lain, mbok nang izin nang kebon, mbok lali turu gitu, kelupaan tidur gitu. Memang biasanya kan sering kayak gitu, dilihat. Kemudian anaknya pun datang ke sini untuk mencari bapaknya, tapi ternyata tidak ada guys, nggak ada. Kemudian balik lagi, bapak nggak ada bu. Waduh, nanti harus maghrib, sampai ditunggu-tunggu sampai jam 9 malam belum pulang. Udah bingung istrinya, keluarganya bingung. Laporan sama Pak RT, kebetulan RT itu dekat. Iki kok mana kok rung bali nanti ya, no, kayak gitu. Tolong dicarikan lah Pak. Nah, terus Pak RT berusaha mencari ke tempat saudaranya, ke warung, ke biasanya dia itu main gitu loh, nongkrong gitu kan, ke warung gitu biasanya, tidak ada. Kemudian Pak RT pun penasaran, bersama-sama warga datang ke tempat ini, dicarinya dan begitu terkejutnya Pak RT setelah melihat, kan dihubungi loh guys, dicari-cari, nggak cuma di gubuk tapi di sekitar sini dicari-cari, melihat Pak Tejo itu sudah terbaring di bawah sana guys, di bawah sana. Nanti ya saya tunjukkan, di bawah dalam keadaan telungkup, jadi jungkel ini guys. Tadinya dikira jatuh kayak gitu, dikira pingsan, tapi setelah dipegang dicek ternyata sudah meninggal guys. Terus bla dibawa pulang, dan menurut informasinya Pak Tejo itu memang menderita penyakit darah tinggi guys, mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Mungkin orang kalau kecapean ya seperti itu guys ya, mengidap penyakit darah tinggi, kecapean yang bisa jadi jantung itu biasanya seperti itu. Nah, untuk bilahi mindalik, ya Allah, moga aku sehat. Dan kenapa saya datangi lokasi ini, saya cuman penasaran guys, karena banyak sekali yang menyuruh saya, Bang mbok cari lokasi yang habis orang meninggal lah, yang baru-baru gitu. Nah ini kesempatan, makanya saya datangi lokasi ini untuk membuktikan pada kalian tempat-tempat yang habis ada kejadian orang meninggal lah, kejadian kecelakaan lah, kalau masih baru itu rasanya itu seperti apa, apakah ada keganjilan atau tidak gitu loh, untuk membuktikan saja. Kalau di sini nggak angker guys, nggak angker, ini cuman kebun biasa dan belum ada cerita-cerita yang aneh-aneh itu, belum ada. Cuman kemarin tuh ada kejadian seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama, coba kita buktikan ya, barangkali nanti ada sesuatu yang aneh-aneh di sini. Terus pelototin guys, jangan sampai terlewatkan. Oke, dan saya akan lanjut masak, lapar banget guys. Oke, kita skip dulu guys ya, saya akan persiapan masak. Oke teman-teman, tadi saya sudah mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak malam ini. Jadi ini agak ribet sedikit ya teman-teman, karena memang masakan saya ini selalu ribet ini. Mulai saya tekankan tentang tutorial masakan luar. Dan untuk malam ini saya akan masak masakan khas Polandia teman-teman. Polandia, kalian juga pasti penasaran masakan opo toh, masakan Polandia itu. Nah, ya maklum lah, kalian kan belum sampai Polandia. Nah, saya dapat menu ini waktu dulu itu saya pas nganter barang. Jadi saya itu disuruh ini teman-teman, nganter kelapa. Ada orang pesen kelapa, nah itu saya antar, orang Polandia itu teman-teman, pesan kelapa ke bos saya. Nah, saya nganter ke Polandia teman-teman, nganter Polandia
Sampai sana saya disuguh masakan ini. Wah, ternyata enak banget. Terus saya tanya resepnya itu apa? Ya inilah resepnya teman-teman nih. Ya. Ini bahan-bahannya seperti ini. Komplit banget toh. Jadi makanan ini namanya itu X-Curly teman-teman. Curly ya. Curly untuk bahasa Indonesianya kalian cari sendiri ya. Ditranslate lah, yang belum tahu bahasa Inggris itu ditranslate, bisa cari di kamus-kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. X-Curly. Agak aneh toh? Nah, ini telinga kalian tuh pasti aneh dengan masakan-masakan saya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, yang buat pengalaman dan juga nanti kalian bisa coba di rumah. Jadi ini bumbu-bumbunya ada daun bawang dan juga nanti kita modifikasi, kita kolaborasikan dengan chili teman-teman. Green chili. Nah, kita kolaborasikan, kita modif dengan green chili. Nah, nggak tahu tuh maksudnya apa. Aku dia bingung guys. Golek onang iki translate ya, cari di kamus green chili. Jadi ini masakan ini namanya green chili X curly, panjang guys. Dah wes rasa suwe-suwe, langsung kita eksekusi saja. Oke. Ya, pertama-tama kita ambil ini X telur ya guys. Ndok. Nek wong Jawa ki ndok. Nah. Waduh. Dua aja teman-teman ya. Terus kita aduk-aduk dulu ini. Nah, terus langsung kita campurkan ininya, daun bawangnya. Curly itu keriting ya guys. Kalau yang belum tahu, curly itu keriting. Ini masakan khas Polandia teman-teman. Biasanya orang Polandia itu kalau punya hajat, misal nyunati anak sunatan gitu ya, ini masakan menunya ini. Menu-menu pada orang-orang hajat, sunatan gitu loh. Nih guys. Ini harus kalian aduk-aduk sampai mentu ubruke iki lho guys, metu busanya, berbusa ini. Ya. Kayak gini. Langsung kalian tambahi bumbunya. Nah. Terus langsung kita corkan di sini. Wih, mantep kali. Kalau buat asem. Wih, mantep ini. Mantap tenan ini. Kita tunggu sampai bener-bener warnanya itu cerah ya guys, cerah sama kucel-kucel dikit gitu loh. Kalau terlalu cerah itu berarti belum matang, tapi kalau ada kucel-kucelnya dikit, kecoklat-coklatan gitu, nanti ini udah dijamin matang. Kita entas dulu. Ini tipis banget ya teman-teman ya, padahal cuma telur 2 ini. Jadinya berapa tuh nanti coba nih. Oke teman-teman, ini hasilnya ya.
curly banget ini, curly banget teman-teman, X curly. Sekarang kita kombinasikan dengan green chili teman-teman, green hot chili. Nah, ngerti toh bahasanya toh? Angel lagi guys. Udah nggak usah lama-lama. Ini kita rebus dulu ya, ininya, green chilinya. Kuduh. Nah, ini kita gunakan alat yang tadi baru saya buat. Kita bersihkan dulu guys, kita bersihkan biar steril. Ya, kalau udah bersih terus kita tumbuk, kita haluskan ya teman-teman. Ini jangan yang ini ya teman-teman ya, jangan yang ini ya, tapi yang ini, jangan yang ini. Ini cuma gunanya untuk biar nggak sakit kalau pas gini. Tapi kalau lancip gini kan sakit guys, tapi kalau gini nggak ya. Tapi jangan lupa, jangan salah pegang gini. Ibu-ibu biasanya pegangnya gini, nggak boleh nih gini. Ya kebalik, kalau nggak kalau kebalik itu nanti nggak jadi teman-teman. Terus tangan ya, tangan. Nah, kalau biar pedes ini giniin. Nah ini nanti pedes guys. Kalau ini jangan gini ya, jangan gini, tapi gini, ya tangannya ya. Kalau mau pedes gini boleh. Oke, tapi saya gini aja biar nggak pedes. Oke teman-teman, kita lanjut aja, nggak usah lama-lama. Kita langsung tumbuk. Wah, baunya jangan sudah langsung ini. Baunya teman-teman, udah lembut ya. Oke, nah, mantap banget. Kita lanjut langsung eksekusi teman-teman, nggak usah lama-lama, udah lapar banget ini. Oke teman-teman, ini menu kita malam ini sudah matang ya teman-teman. Jadi menu dari Polandia ini teman-teman. Ini adalah kalau bahasa Indonesianya itu telur crispy, telur keriting teman-teman, telur keriting dengan tadi sedikit tutorial cara menggorengnya. Dan ini saya kombinasikan dengan green chili atau lombok hijau guys, lombok hijau, sambal lombok hijau yang khas Padang itu loh. Nah, jadi walaupun kita dengan masakan barat ya, masakan luar negeri, tapi tetap kita kombinasikan dengan masakan Indonesia juga guys, biar tetap apa, seimbang, nggak ke barat-baratan tapi tetap cinta internasional, interlokal, udah interlokal guys, cinta produk-produk lokal. Gitu. Udah nggak usah lama-lama, kita lanjut makan saja. Cuci tangan dulu teman-teman biar higienis. Nah, ini cuman hiasan aja ya, ini cabai teman-teman, keceplos bahaya ini. Keceplos bahaya tenan ini. Taruh sini aja. Nah, terus ini kita oleskan di sini ya guys. Mantap tenan ini. Jadi ada lalapan-lalapan timun dan juga tomat guys. Ini selada. Oke, coba kita coba ke crispy-nya teman-teman. Aduh, mantan rasanya roti pangan ini guys. Wah, kriuk langsung guys ya. Ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina kriuk ya guys, kriuk, wah crispy banget. Dan ini bentuknya juga Charlie banget teman-teman, Charlie itu ya mau. Oke, kita langsung lanjut aja. Bagi teman-teman yang di rumah, ayo bareng-bareng makan sama saya teman-teman. Kita nikmati menu Polandia ini, biar kalian juga pengalaman menu-menu sana ya. Oke.
Ini bener-bener enak. Kalau nggak percaya, kalian buat di rumah. Kalau sampai nggak enak dengan tutorial tadi yang saya berikan dan juga dengan kombinasi sambal ini, kalian boleh unsubscribe teman-teman. Unsubscribe, unsub. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Saya kehabisan kata-kata teman-teman. Ini rasanya enaknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya hati yang berbicara. Oke teman-teman, saya akan habiskan ini makanan. Saya akan nambah dulu ya teman-teman ya. Soalnya ini enak banget, bener-bener enak banget. Oke, saya nambah dulu teman-teman. Alhamdulillah ngalamin teman-teman. Mantap banget menu malam ini. Dan bener-bener enak, silahkan dicoba ya di rumah ya teman-teman. Dicoba, kalau nggak suka silahkan komen. Kalau nggak sampai nggak enak silahkan komen. Enak nggak enak silahkan komen teman-teman. Dicoba dulu menu malam hari ini, dan bener-bener jos pokoknya. Dan untuk malam ini saya mau lanjut tidur dulu teman-teman, karena di samping sudah kenyang, saya ngantuk badan juga. Ini perut agak mulus sih guys, mungkin karena tadi kebanyakan sambelnya ya, agak pedes tadi. Jadi aduh, karu-karuan malah rasanya mau BAB, bingung di mana. Kita lanjut tidur aja. Kita ngantek kudus di los didik. Aduh. Lanjut tidur nanti sekitar jam 12 tengah malam, coba kita bangun ya, kita duduk-duduk di sini apa explore gitu teman-teman. Oke. Aduh. Nyaman banget guys. Saya kira hujan tadi, malah nggak jadi. Kalau hujan enak banget ini sebenarnya.
Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allah. Astagfirullah. Kelapa ya guys. Ini sebelum tidur geblak-gebluk. Kelapa guys. Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Ternyata cuman ini teman-teman, apa namanya, daun kelapa belarak jatuh, mungkin kesenggol tikus ya. Teratap pun aku guys, tak iro pocong saka dhuwur.
saat ini sudah jam 12:04 ya teman-teman, jam 12:04. Dan tadi saya terbangun karena ini ada yang jatuh teman-teman. Dan saya tidak merasakan apapun, keanehan apapun. Cuman suara-suara tadi tebluk itu kelapa. Nggak tahu kalau pas tidur saya, mungkin kamera saya apa guys, rodak. Diem, merinding aku. Kayaknya malam ini kita zoom ya teman-teman. Belas nyenyet, nggak ada apapun. Oke teman-teman, kita lanjut ekspor saja daripada nungguin di sini. Nungguin apa, lebih baik kita jalan-jalan sambil ngecek lokasi ya. Kalau nanti nggak ada apa-apa saya pulang aja teman-teman ya. Saya nggak akan tidur di sini lah, nggak nyaman. Lagian nggak ada apa-apa, mau nungguin apa juga sampai pagi ya nggak ada apa-apa, biasanya seperti itu. Kalau memang ada gangguan atau ada fenomena-fenomena yang ganjil, itu dari sore itu saya sudah ngerasa teman-teman, pasti ada sedikit keanehan gitu Pak. Tapi kalau ini babar blas nggak ada. Oke, kita lanjut eksplorasi. Oke teman-teman, kita lanjut ngecek lokasi aja ya. Saat ini saya berada di sebuah kebun ini teman-teman, dan benar-benar kebun ini, kebun. Dan lokasinya itu dekat dengan jalan, tapi jalan hutan ya teman-teman. Kayak kemarin juga seperti itu, tapi ini historinya itu belum lama teman-teman, belum lama terjadi kejadian seseorang meninggal di sini teman-teman. Seseorang meninggal di sini, tapi bukan karena apa-apa, bukan karena bunuh diri atau apa. Jadi beliau itu karena memang mempunyai riwayat penyakit ya teman-teman, penyakit. Lokasinya seperti ini, dan dari tadi itu ternyata saya tidak merasakan apa-apa guys. Saya tidak merasakan keanehan walaupun lokasi ini bekas ada orang meninggal, tapi saya nggak merasakan keanehan. Dan coba kita telusuri lokasi ini ya teman-teman ya. Coba. Jadi di sekitarnya itu sudah hutan teman-teman, hutan jati tuh. Ya. Dan ini kebunnya ini juga cuman ini pinggirnya itu sudah hutan jati semua guys, tuh ya, bisa kalian lihat ya, tuh hutan jati semua. Dan coba kita ke bawah teman-teman, yang katanya itu ditemukan di bawah, tapi saya nggak tahu persisnya di sebelah mana ya teman-teman. Cuman katanya itu di bawah.
Aduh. Coba kita ke bawah teman-teman. Sebelah mana saya juga nggak tahu. Yang pasti di bawah dekat dengan jalan setapak gitu teman. Ini kita mau jalan setapak ya guys. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tadi teman-teman? Suaranya kok kayak di atas ya. Assalamualaikum. Aduh, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Rimbun banget ya guys. Ish. Loh? Takutnya hewan guys. Takutnya itu hewan. Ish. Halo? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat gitu guys tadi guys. Seperti ada yang lari. Seperti ada yang lari tadi ya. Apa ya guys? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana apa teman-temannya? Tadi di situ saya melihat seperti ada yang lari teman-teman. Halo? Assalamualaikum. Ayo, siapa ya? Semak sekali, saya harus hati-hati teman-teman. Apa yang di sini ya guys? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Wah, saya nggak mau masuk sini teman-teman. Ngeri. Hewan ya. Allah Akbar, kalian dengar teman-teman? Kalian dengar? Di bawah sana suaranya. Astagfirullahaladzim. Di bawah teman-teman suaranya. Suaranya di bawah sana guys. Astagfirullahaladzim. Bunyi banget. Tuh di sana terlihat kelap-kelip lampu teman-teman. Karena kita berada di atas. Di bawah sana tuh banyak lampunya. Ada yang lari teman-teman, ada yang lari. Halo? Ini lokasinya mana ya? Lokasinya mana ya? Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Hei! Kalian dengar guys? Iki suara kewan apa ya guys ya? Suara kewan apa nek ngono iki? Kayak kayak
gagak masuk guys. Apa gagak ya teman-teman ya. Suaranya di bawah tapi teman-teman. Ayo, ayo. Dul, Pak Lek, jenengan kan pun tinggi. Hewan teman-teman, hewan. Gak mungkin. Yang namanya orang yang sudah meninggal itu sudah tidak mungkin bisa menakuti guys. Rinting aku tancap. Bisa jadi bawah sana ya teman-teman, tapi itu terlalu ke bawah sekali guys. Saya tidak akan banyak ngomong, coba. Halo. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di atas. Di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang teriak-teriak teman-teman. Ada yang teriak-teriak. Printing guys. Tadi yang teriak-teriak tadi ya guys. Sinten nggih, Mbah? Pak Lek? Halo? Coba kita panggil lagi ya teman-teman ya. Tadi saya pas panggil langsung seperti ada suara teriak. Pak Lek? Astagfirullahaladzim. Di atas guys, suaranya di atas teman-teman. Suaranya di sekitar gubuk sana di atas. Loh. Jadi lokasi pastinya saat penemuan orang yang meninggal itu, saya nggak tahu pasti ya teman-teman. Lokasi pasti, Allah Akbar, dan coba pocong langsung di atas. Saya nggak tahu. Suaranya di gubuk ya teman-teman ya. Suaranya di gubuk ya. Apa burung ya? Kok merinding aku guys. Yes.
ada suara mendesak, tapi arahnya nggak jelas teman-teman. Aduh, capek guys, capek. Aduh, udut kunti ya. Tadi saya sudah jalan-jalan ke bawah teman-teman, sudah jalan-jalan ke bawah, dan ternyata saya tidak menemukan apa-apa, cuman sekedar suara-suara kelapa jatuh, suara benda jatuh tadi, entah itu apa, dahan jatuh atau apa. Dan saya tadi seperti melihat ada sesuatu yang lari gitu teman-teman, tapi nggak jelas juga, entah itu saya halu atau apa. Yang pasti malam ini nggak begitu ekstrim teman-teman, saya nggak melihat penampakan yang jelas yang benar-benar bisa saya bilang itu pocong, itu kuntilanak, itu nggak bisa, nggak ada. Cuman tadi sekali itu seperti ada yang lari, entah tertangkap kamera apa enggak. Dan untuk fenomena yang lain cuman suara-suara tadi, ada seperti orang teriak, tapi itu bisa juga binatang malam teman-teman. Itu suara seperti burung, kuak kuak, engkak itu loh, kuak kuak gitu. Suaranya di sekitar sini pas saya di bawah. Oh iya, tadi saat saya hampir sampai di ini juga ada suara seperti mendesah, menggeram gitu, tapi tetap itu binatang teman-teman, binatang. Saya nggak merasakan merinding-merinding yang begitu signifikan seperti biasa. Itu saya merinding mengkorok gitu loh teman-teman, biasa kayak nak ngerti daging utang ya. Tapi ini enggak. Oke teman-teman ya, mungkin video kali ini cukup sekian, dan ini saya sudah membuktikan bahwa di lokasi bekas orang meninggal, bekas kecelakaan, bekas apapun histori yang mengerikan, itu nggak pasti kita dapat fenomena, nggak pasti jadi lokasi yang angker teman-teman. Buktinya malam ini saya sudah sampai jam berapa ini, hampir jam 1 ya teman-teman, ternyata nggak ada apa-apa. Padahal ini baru teman-teman, masih fresh, baru 3 hari. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian teman-teman. Malam ini saya akan lanjut tidur lagi sambil ngecas HP. Barangkali nanti kita dapat sesuatu yang aneh-aneh, biar bisa persiapan untuk ngesut ya. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Tolong share, like, komen, dan jangan lupa yang belum subscribe guys, orang ini nonton dok. Oke, biar saya itu lebih semangat mencari lokasi yang lebih horor dari lokasi ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.